Kabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Narif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Harus tetap semangat nih, makin seru kalau kita mengikuti perkembangan soal polemik atau kontroversi keaslian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah sekarang ini yang sebenarnya banyak ditunggu-tunggu ya. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri itu akhirnya bicara juga nih soal polemik keaslian ijazah Jokowi itu. Dan komentarnya ini yang cukup menarik ya. Yo, orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah. Bener, opo enggak? Kata dia begitu ya. Ya kok susah amat ya. Kan kalau di ijazah betul begitu, kasih aja. Ini ijazah saya gitu loh, kata Ibu Megawati. Seperti biasa Ibu Megawati kalimatnya memang enggak mudah langsung dipahami gitu dan kemudian terserak-serak di mana-mana ya ininya poin-poinnya itu. Nah, Ibu Megawati menyampaikan hal itu dalam peluncuran buku di BRIN hari ini Rabu 14 Mei 2025. Ini sejauh yang dalam catatan saya untuk pertama kalinya loh Ibu Megawati berkomentar soal ijazahnya Jokowi itu. Bahkan juga PDIP itu saya kok nggak pernah dapat ya mereka mengomentari kontroversi ijazah Jokowi itu. Tampaknya PDIP itu memang apa ya memilih diam dan nggak mau ribut-ribut soal ini, apalagi berkomentar soal ijazah Jokowi ya. Karena bagaimanapun kan Pak Jokowi ini pernah jadi kadernya. Jelas ini bagi PDIP ini serba salah lah, walaupun mereka sekarang ini sudah patah arang dan Jokowi juga sudah dipecat, tapi tetap saja kan publik mencatat bahwa mereka pasti punya andil juga ini menjadikan Jokowi itu. Nah, ini kan dimulai dari Solo menjadi wali kota selama dua kali terpilih, kemudian dari situ jadi gubernur DKI Jakarta dan itu pun nggak tuntas juga dan kemudian sampai jadi presiden dua kali. Kan pada waktu pendaftaran itu semua menggunakan ijazah ya, minimal ijazah SMA-nya begitu. Jadi mungkin lebih bagus memang PDIP nggak berkomentar. Tapi kalau sekarang Ibu Megawati berkomentar kan jadi menarik dong ya, karena apalagi sekarang nih ini mengalami eskalasi ya soal kontroversi ijazahnya dari Pak Jokowi itu. Jokowi sendiri sampai sekarang itu masih bertahan, kan dia tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Dia bersama pengacaranya itu menyatakan bahwa hanya akan menunjukkan ijazahnya di persidangan bila itu diperintahkan oleh hakim. Bahkan ketika digugat di Pengadilan Negeri Solo yang sekarang proses sedang berjalan dan ada namanya proses mediasi itu Jokowi sengaja nggak datang dan memilih proses mediasi itu deadlock ketimbang dia kalau dia datang dan dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Nah, dalam soal itu kan dia berarti nggak konsisten dong ya karena ini kan sudah di pengadilan. Kenapa dia juga tidak mau menunjukkan itu dan selain tidak konsisten kan kemudian orang jadi curiga ada apa gitu loh. Apalagi kita tentu masih ingat ya pada waktu bertemu dengan tim pembela ulama dan aktivis di rumahnya pada tanggal 16 Maret kan pada waktu itu Jokowi juga tetap ngotot bahwa dia tidak akan menunjukkan ijazahnya itu ketika diminta untuk menunjukkan ijazahnya dan dia hanya akan menunjukkan itu kalau diperintahkan oleh pengadilan. Tapi ternyata pada hari yang sama dia ternyata sudah menunjukkan ijazah itu kepada para wartawan. Yang ditunjukkan bukan hanya ijazah UGM-nya, S1 UGM-nya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga ijazah SD sampai SMA-nya. Tapi pada waktu itu kan wartawan tidak boleh memotonya atau mengambil gambarnya. Jadi kan ini bingung kita jadinya yang benar yang mana dia mau menunjukkan atau tidak gitu. Tidak hanya di situ, ketika Jokowi itu akhirnya melaporkan 5 orang yang dianggap mencemarkan nama baiknya telah melakukan penghinaan sehina-hinanya terhadap dia begitu katanya itu. Dan dia melapor ke Polda Metro Jaya itu kan dia juga menyerahkan atau dia menunjukkan ijazah aslinya kepada penyidik dan kemudian bahkan ini yang terbaru Jokowi itu mengirim ijazah aslinya itu ke Bareskrim Mabes Polri melalui adik iparnya untuk diperiksa di laboratorium forensik. Berarti kalau diperiksa kan ditinggal dulu dong ya ada prosesnya di situ. Dan ini semuanya kan nggak ada perintah dari hakim. Kenapa dia tunjukkan, dia mau menunjukkan. Ini kan lagi-lagi makin membuktikan dia Jokowi itu memang tidak pernah konsisten dengan ucapannya. Dan itu sudah jadi kadung trademark gitu ya dari Jokowi. Makanya saya bilang ini, kasus ini ya, kasus ijazah Jokowi itu sampai kiamat nggak akan selesai. Ya karena itu tadi, bulat ini ya.
Saya bisa garansi kalau toh nanti muncul hasil dari laboratorium forensik di Mabes Polri dan dinyatakan katakanlah misalnya ijazahnya Jokowi itu asli, publik juga tetap nggak percaya. Saya kemarin dalam konten sebelumnya menyinggung yang pertama karena Jokowi sendiri memang orangnya itu kalau ngomong nggak bisa dipercaya dan itu saya kira udah jadi rahasia umum. Yang kalau yang bercanda-canda yang paling halus dia menyatakan bahwa kalau Jokowi sen kiri itu berarti belok kanan. Yang kedua polisi. Nah, itu yang karena sekarang ini yang memeriksa adalah polisi walaupun melalui laboratorium forensik, tapi kan polisi masih tetap dicurigai dalam kendali dari Presiden Joko Widodo. Tapi kalau khusus seperti yang dikatakan Roy Suryo, makanya dia minta agar itu diperiksa di lab 4 yang di Singapura itu sebagai sebuah pembanding. Ya, dia menyatakan dia dapat pesan dari Dr. Rismond Sianipar itu pokoknya jangan percaya dengan hasil lab 4 dari Mabes Polri. Kenapa? Karena dia punya pengalaman karena pada waktu dia menjadi saksi ahli sebagai ahli digital forensik dan pada waktu itu kasusnya adalah Jessica yang diduga membunuh Wayan Mirna itu dengan kopi sianida. Menurut Rismond itu hasil labnya itu dipalsukan gitu ya. Jadi ya mereka nggak percaya kalau kemudian nanti lab for mengumumkan hasilnya begitu. Ya yang lucu ini kan dalam kasus ini sekarang mereka ini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Didampingi pengacaranya adalah ini anaknya dari Oto Hasibuan. Padahal Oto Hasibuan itu pada waktu itu yang menggunakan tenaga dari Rismond sebagai pakar digital forensiknya. Jokowi sendiri ini kelihatan sekali kalau dia tidak seconfident sebelumnya ya, atau bisa dilihat kelihatan makin blingsatan gitu dan melakukan berbagai manuver untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli. Selain dia tadi dia datang melaporkan ke Polda Metro Jaya, kan kemarin dia itu sengaja menemui Pak Kasmujo, Insinyur Kasmujo yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pembimbing akademik. Banyak yang menafsirkan pernyataan Jokowi bahwa dia bukan hanya pembimbing akademik, tapi juga pembimbing skripsinya dari Jokowi. Kasmujo ini kan sekarang sedang dicari-cari. Kenapa? Karena dia sendiri, apa ya, dia ini termasuk 8 orang yang dilaporkan oleh seorang pengacara dari Makassar ini berkaitan dengan ijazah, keaslian ijazahnya Jokowi. Dan pada waktu itu ketika mau menyampaikan surat panggilan untuk hadir dalam persidangan, itu Pengadilan Negeri Sleman itu mengaku mereka masih belum mendapatkan alamat dari Kasmujo. Nah, jadi makanya rame kemudian Kasmujo disebut menghilang gitu ya. Dan pada curiga jangan-jangan dia diminta menghilang oleh Jokowi supaya ini ada missing link jadi makin nggak jelas gitu. Tapi kan kemudian Jokowi justru yang mendatangi itu dan sebenarnya ternyata rumah Kasmujo itu juga masih di kawasan Sleman di Paguk Kidul ya dan Kemlaten gitu di Sleman ini kalau tidak salah tadi saya membaca alamatnya Pak Kasmujo itu. Nah, Jokowi bertemu walaupun tidak ngomong apa-apa katanya cuma silaturahmi. Ini jelas maksudnya dia menunjukkan bahwa Kasmujo itu masih ada dan dia memang mengenal baik dengan Kasmujo itu. Tapi kan ini orang sejak lama ini nggak percaya kalau Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsinya, begitu ya. Seperti dikatakan oleh Jokowi dalam waktu itu ketika dia bertemu dengan para teman-teman kuliahnya. Dan waktu itu dia menyatakan bahwa Kasmujo ini adalah dia waktu itu menyebutnya pembimbing akademik, tapi kata dia kok dia menyinggung soal skripsi, katanya ketika memeriksa skripsi dia itu, oh dia ini galak banget gitu Pak Kasmujo, dia sering dibentak-bentak dan sebagainya. Tapi kan kemudian ketika dicek di skripsinya dari Pak Jokowi itu yang ada di perpustakaan dari UGM, ternyata pembimbing skripsinya itu bukan Kasmujo, tapi namanya Profesor Ahmad Sumitro. Itu pun juga kemudian ada persoalan kok nama Ahmad Sumitronya juga ditulis dengan salah yang satu, yang kalau yang aslinya itu nggak make OE di situ terus make OE dan sebagainya. Jadi banyak memang kejanggalan-kejanggalan yang banyak kemudian membuat banyak orang makin yang tadinya nggak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu pun lama-lama kok percaya, wah bener nih kelihatannya ijazah Jokowi ini palsu gitu ya. Nah, gara-gara ijazahnya Jokowi itu ya banyak orang yang kemudian repot dan berurusan dengan hukum. Nah kan Kasmujo seperti saya sebutkan tadi, dia sekarang digugat bersama dengan 7 pihak lainnya di Pengadilan Negeri Sleman.
Dan kepada wartawan ini Pak Kasmujo itu ngaku dia nggak siap untuk sidang-sidang semacam itu. Tapi katanya dia diminta oleh Fakultas Kehutanan untuk menyerahkan sepenuhnya lah pada Fakultas Kehutanan. Nah, jadi nanti dia tinggal hadir saja gitu ya. Tapi yang juga menarik soal pertemuan Jokowi dengan Kasmujo itu saya membaca di Kompas ini. Judulnya ini menurut saya mencurigai ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Karena judulnya begini, Jokowi bertemu dosen pembimbing, titik dua, saya itu ngajari jujur. Ini kira-kira apa maksudnya ya kok ngajari jujur? Karena kan kalau kejujuran itu yang sekarang identik yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Ya, ini Kompas nakal juga menurut saya membuat orang jadi asosiatif juga membaca judulnya ya. Tapi ini bukan hanya Kasmujo yang harus berurusan dengan hukum itu. Anda masih ingat ya dengan Ketua PSI NTB yang bernama Dian Sandi Utama. Dia ini selain Ketua PSI Nusa Tenggara Barat, dia juga koordinator PSI untuk Bali dan Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya kan dia membuat geger karena sempat mengunggah sebuah fotokopi ijazah yang dia klaim bahwa itu adalah ijazah asli dari Jokowi yang diperoleh dari seorang teman kuliahnya Pak Jokowi seperti itu. Pada waktu itu kan dia kemudian dibully habis karena terbukti banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari ijazah asli yang dia klaim sebagai milik Jokowi itu. Nah, sekarang ini dia juga seperti Pak Kasmujo tuh, nah, dia berurusan dengan hukum. Tapi kalau kasusnya kali ini beda, ini dia dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh seorang dosen dari Universitas Sumatera Utara di Medan, yakni yang bernama Yusuf Leonard Henuk, karena dia dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Ini dia lihat ya, skalanya jadi lebih luas ya, lebih melebar. Tadinya Jakarta Jogja saja UGM Jakarta gitu, sekarang udah melebar ke Makassar, melebar ke USU dan sebagainya, ke Medan ya maksud saya. Sandi itu dinilai membuat kegaduhan di media sosial. Memang pada waktu dia mengunggah ijazah dari Pak Jokowi yang dia sebut asli itu dia dibully. Karena kemudian ijazah itu dianalisis oleh Rismon dan juga oleh Roy Suryo, dan dari hasil yang misalnya uji yang dilakukan oleh dengan teknik ELA itu Roy Suryo dapatkan bahwa ini foto apa ijazah ini adalah ijazah abalan karena ada apa fotonya misalnya ditempel di atas stempel dari UGM. Dan yang cukup mengejutkan kemudian dari hasil uji termasuk pengenalan wajah itu diketahui bahwa foto yang disebut sebagai ijazah asli dari Jokowi itu ternyata identik fotonya dengan foto Dumatno Budi Utomo. Ini sepupu dari Joko Widodo yang kini bekerja jadi eksekutif puncak di perusahaan batubara miliknya Luhut Panjaitan. Jadi kalau melalui metode pengenalan wajah itu nggak match sama sekali dengan wajahnya Jokowi. Yang match itu dengan wajahnya Dumatno. Mengenai sosok Dumatno itu yang ditempel, yang fotonya disebut dipakai di dalam ijazah yang asli Jokowi tadi itu, Roy Suryo menegaskan bahwa pria dalam ijazah yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada bukanlah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berdasarkan analisis menggunakan artificial intelligence, error level analysis, ELA, potret dalam ijazah dengan potret tidak memiliki kecocokan. Namun, ketika potret dalam ijazah disandingkan dengan potret sepupu kandung Jokowi, Dumatno Budi Utomo, hasilnya mengejutkan. Roy Suryo meyakini sosok dalam ijazah adalah Dumatno Budi Utomo. Mohon maaf, akhirnya saya harus bilang apa adanya. Begitu dengan program itu, ketika itu gambar Pak Jokowi saya sandingkan dengan foto Mr. X, ini jawabannya apa? Mismatch atau tidak match. Saya pastikan itu bukan Jokowi 99,9%, kata Roy Suryo. Selain Kasmujo dan Dian Sandi Utama yang berurusan dengan hukum, ini dari sisinya Jokowi, gara-gara ijazah Jokowi ini 5 orang itu sekarang ini kan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ada nama Rismon Sianipar, Roy Suryo, Egy Sujana, kemungkinan itu ya karena cuma disebutkan inisialnya ES. Kemudian ada T, itu adalah Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dan kemudian berikutnya adalah K ini diduga adalah pengacara perempuan Kurnia Triroyani yang dia juga tergabung dalam TPUA yang waktu itu bertemu dengan Jokowi di rumahnya dan menanyakan keaslian ijazah Jokowi. Sebelum kasus ini bergulir itu kan sudah ada 2 orang yang jadi korban juga mempersoalkan ijazah Jokowi ini, yakni Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharjo yang lebih dikenal sebagai Gus Nur. Keduanya itu malah sempat divonis 6 tahun, sementara Gus Nur kemudian vonisnya
disunat jadi hanya 4 tahun saja. Jadi gara-gara ijazah Jokowi ini banyak yang jadi korban. Apa Pak Jokowi masih ingin banyak korban lagi yang berjatuhan? Masalahnya kan kasus ini, kenapa jadi berlarut-larut selain Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, itu juga diperburuk dengan perilaku Pak Jokowi yang ucapannya nggak bisa dipercaya. Sebagai produk ini ya, Jokowi ini sudah rusak atau mengalami brand damage. Jadi mau dibilangin bagus pun orang nggak percaya gitu. Dan kalau toh dia bener pun orang udah nggak percaya. Ini kan repot ya. Dan ini ya soal omongannya nggak sinkron ini, yang nggak terbukti ini. Saya nggak mau nyebutnya ngibul lah. Ini kan nggak pantas juga lah seorang mantan presiden kok disebut ngibul apa berbohong begitu. Tapi yang jelas nggak sesuai dengan kenyataan kan. Ini rupanya sudah jauh sejak sebelum dia jadi presiden. Waktu di Solo pun dia sudah seperti itu. Ingat ya soal SMK yang pada waktu itu dia nyebut sudah ada dipesan sampai 6.000 unit. Sampai sekarang kan barangnya juga nggak ada gitu. Kemudian waktu di Jakarta jadi gubernur Jakarta kan dia juga ngomong besar. Dia bilang bahwa urusan banjir dan kemacetan di Jakarta itu kan beres kalau dia jadi presiden. Dia sampai sudah jadi presiden sampai 2 periode pun nggak beres. Kalau toh katakanlah dia kemarin jadi 3 periode, dipastikan juga tidak akan beres. Kalau waktu jadi presiden banyak banget yang dia janjikan sebelumnya. Dia nyebut akan stop impor, tiba-tiba impor justru makin banyak di era dia. Terus pernah juga ngaku punya duit dia punya catatan data duit 11 triliun di kantongnya, tapi ternyata kan kemudian kita malah yang terjadi kita utang sampai 8.000 triliun, itu warisan dia. Yang paling dikenang orang tentu saja IKN ya, yang waktu itu akan jadi harapkan oleh Jokowi menjadi warisan terbesar dari dia, sekarang justru akan menjadi monumen kegagalan dari Jokowi. Kan janjinya pada waktu itu hanya 20% dari APBN, sisanya dari investor. Tapi ternyata duit dari APBN sudah masuk, investor nggak masuk-masuk juga gitu ya. Bangunan infrastruktur yang dasar yang sekarang semua perkantoran, istana dan sebagainya itu dari APBN, bukan dari investor, dan dipastikan itu jadi mangkrak gitu. Nah, pada waktu kan Jokowi menyatakan pada waktu itu bahwa investor itu berbondong-bondong oversubscribe. Dan kemudian ternyata dia kemudian minta tolong Aguan dan kawan-kawannya untuk buat groundbreaking bohong-bohongan, karena itu untuk menutupi jangan sampai wajah Jokowi itu dikemanakan sampai dia berakhir masa jabatannya nggak ada investor. Tapi ini nggak gratis, dia memberikan kontraprestasi, ya ini pemberian status PSN untuk Pantai Indah Kapuk 2 dan juga untuk BSD. Tapi belakangan setelah Jokowi tidak jadi presiden, ya groundbreaking tinggal groundbreaking saja, nggak dilanjutkan proyeknya. Jadi saya kira benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega. Kalau Pak Jokowi punya ijazah, sudahlah tunjukkanlah ke publik. Bagaimanapun Kak, Pak Jokowi ini mantan presiden. Masa senang lihat negara ini gaduh, dan masa dia juga senang lihat orang kemudian masuk penjara gara-gara ini mempersoalkan ijazah dia. Ya kalau udah tunjukkan ke publik, biar diuji gitu loh ya. Lagian ini kan ini bukan barang rahasia kok ya. Ini kan kemarin baru saja viral tuh, ada ternyata ijazah Bung Hatta itu dipajang di kampusnya di Erasmus University di Belanda. Ya memang mestinya UGM juga bangga itu punya seorang alumnusnya dari Fakultas Kehutanan yang kemudian jadi presiden, dan itu mestinya di Fakultas Kehutanan UGM juga dipajang loh ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa sih? Itu kan bukan barang, bukan dokumen rahasia gitu ya. Kali lagi saya ingin menyatakan sampai kiamat ya, kalau Jokowi tetap seperti itu gayanya, mau dia juga bermanuver seperti apapun, mau beribu orang yang dia laporkan ke polisi dan kemudian mereka itu divonis dan harus mendekam di penjara.